Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin membahas materi yang berjudul Perundungan di Media Sosial dan Solusinya. Pertama-tama, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok 6 yang terdiri dari saya, Isabella Pratiwiya Putra, sebagai moderator dengan NIM 31-2020-085. Selanjutnya ada Marcella sebagai pembicara dengan NIM 31-2020-005. Selanjutnya ada Stefani Salim sebagai pembicara dengan NIM 31-2020-053. Selanjutnya ada Angelita Martalina Sihombing sebagai pembicara dengan NIM 31-2020-074. Baik, langsung saja masuk ke materinya yang akan dibahas oleh Marcella. Marcella, silakan. Perundungan di media sosial atau dunia maya atau sering disebut dengan cyberbullying. Cyberbullying ini merupakan salah satu tindakan bullying dengan menggunakan teknologi digital. Dengan media utama salah satunya yaitu adalah gadget. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan lainnya. Hal ini juga dapat terjadi di platform bermain game. Cyberbullying merupakan salah satu tindakan atau perilaku seseorang yang dapat dilakukan berulang kali dari waktu ke waktu yang bertujuan untuk membuat marah, menakuti, atau bahkan mempermalukan seseorang dengan tindakan tersebut. Bullying secara langsung maupun tatap muka dan cyberbullying dapat terjadi secara bersamaan. Namun cyberbullying ini merupakan bullying secara digital yang dapat meninggalkan jejak digital seperti catatan ataupun rekaman yang dapat dijadikan sebagai bukti ketika kita ingin menghentikan tindakan bullying tersebut yang tidak seharusnya dilakukan. Contoh cyberbullying. Berikut merupakan 4 hal yang termasuk perundungan di media sosial. Yang pertama, flaming atau keributan daring, seperti menyebarkan kebohongan di media sosial. Yang kedua, harassment atau pelecehan, seperti menyebarkan foto memalukan seseorang di media sosial. Yang ketiga, denigration atau fitnah, seperti menuliskan kata-kata yang menyakiti hati dan perasaan seseorang di media sosial. Yang keempat, impersonating atau akun palsu, biasanya diciptakan oleh seseorang yang menyembunyikan identitasnya dengan tujuan membuli atau merusak reputasi seseorang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Pasal 35 dan 51 Ayat 1 tentang informasi dan transaksi elektronik, perbuatan membuat akun palsu akan diancam dengan sanksi pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak 12 miliar rupiah. Kasus perundungan atau cyberbullying di Indonesia sangat marak dan dapat terjadi kepada siapa saja. Tetapi biasanya kasus cyberbullying ini terjadi kepada usia anak-anak hingga remaja yang masih berstatus sebagai seorang pelajar. Mengapa bisa terjadi kepada kalangan remaja? Karena pada umumnya remaja di masa kini pasti memiliki yang namanya sosial media, apalagi dua platform atau aplikasi yang sedang booming saat ini dan pasti hampir dipunyai oleh seluruh kalangan masyarakat, yaitu aplikasi TikTok dan Instagram. Misalnya, saya mengambil suatu contoh kasus di aplikasi tersebut. Ada seorang remaja yang mengupload suatu video yang menurut dia video yang dia upload tersebut sudah perfect, sempurna, dan tidak ada kurangnya. Namun ada saja yang mengomentari secara negatif dengan mencari hal-hal yang menurutnya kurang. Dan akhirnya komentar yang kurang pantas tersebut
akan dibaca oleh si pembuat video. Sasaran dari cyberbullying yang kedua adalah orang yang mengumbar kekayaan. Dapat dilihat dari artis ataupun selebgram. Hal ini dimaksud dengan selalu memposting apa yang ia miliki melalui contohnya platform Instagram. Dengan hal ini, masyarakat memiliki pandangan yang berbeda-beda dan terjadilah cyberbullying. Padahal, menurut si yang memposting ini, hal ini merupakan pencapaiannya dia atau pantas diposting, tapi menurut masyarakat itu hal yang tidak dapat bisa diterima ataupun hal yang tidak seharusnya diposting. Nah, karena masyarakat memiliki pandangan yang berbeda, maka dapat terjadilah cyberbullying seperti adanya kritik ataupun komen-komen jahat dari netizen. Mengapa kasus perundungan di media sosial ini dapat terjadi? Hal ini dapat terjadi dikarenakan belum matangnya umur atau pemikiran seseorang secara emosional, adanya rasa impulsif untuk mengatur orang lain, dan kurangnya rasa kepedulian atau empati terhadap orang lain. Dampak perundungan di media sosial. Perundungan di media sosial dapat memberikan dampak terhadap korban dan bahkan terhadap pelaku, baik secara akademis maupun secara psikologis dan sosial. Yang pertama, dampak yang akan terjadi terhadap korban perundungan di media sosial. Ia akan mengalami penurunan prestasi akademis, sulit berkonsentrasi, mudah marah, merasa gelisah, sering menyakiti diri sendiri, kurang percaya diri, sering membandingkan dirinya dengan orang lain. Ia akan menjauhkan diri dari lingkungan dan bahkan adanya percobaan bunuh diri karena ia tidak sanggup menjalani kehidupannya. Yang kedua, dampak yang akan terjadi terhadap pelaku perundungan di media sosial. Ia akan menjadi seorang yang agresif, impulsif, kurang berempati, dan juga akan merasa bahwa dirinya lebih baik dibandingkan orang lain. Untuk mencegah terjadinya perundungan di media sosial atau cyberbullying, dapat dilakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama, ada membatasi. Membatasi itu dimaksud dengan tidak bercerita dengan sembarangan di sosial media dan tidak memposting terlalu banyak di sosial media seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan lainnya, dan dapat memfilter apa yang seharusnya dibagikan dan tidak seharusnya dibagikan kepada orang lain. Yang kedua, ada memblokir. Memblokir ini dimaksud dengan membatasi akun-akun. Yang ketiga, ada melaporkan. Melaporkan ini dimaksud dengan membuat laporan kekerasan terhadap terjadinya cyberbullying. Solusi yang tepat untuk mengatasi berbagai permasalahan perundungan yaitu mengetahui perundungan baik secara verbal maupun nonverbal, mengevaluasi lagi hubungan atau permasalahan antara korban dan si pelaku, dan jika perundungan sudah keterlaluan atau melewati batas, maka sebaiknya hal tersebut dapat dilaporkan ke pihak yang berwajib, dan si pelaku akhirnya juga dapat diberikan hukuman yang setimpal. Sebagai umat Kristen, kami menolak terhadap tindak bullying yang terjadi dimanapun. Apabila menjadi korban bullying, gunakan humor untuk menghadapi perlakuan mereka. Dan tetap percaya diri. Percayalah dan yakinlah bahwa kita semua berharga di mata Allah. Jadilah pribadi yang cerdas yang dapat menghargai orang lain. Dan mari pedulilah terhadap umat manusia dengan segala perbedaannya. Seperti Amsal bab 11 ayat 12 yang mengatakan, siapa menghina sesamanya tidak berakal budi. Maka pandanglah orang lain seperti bagaimana cara Allah memandangnya. Allah mengatakan untuk mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri sendiri. Cukup sekian pembahasan dari kelompok 6. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Semoga materi yang kami sampaikan dapat dimengerti.
Cukup sekian dan terima kasih.